Manakah yang lebih baik untuk dinikahi? Gadis atau janda? Wah, ini pertanyaan sensitif ya. Karena yang hadir mungkin ada yang gadis, mungkin ada yang janda. Jadi, tentu yang terbaik kalau menurut hadis Nabi adalah yang gadis. Yang gadis. Makanya waktu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berjalan dengan Nabi, mereka ngobrol berdua. Maka Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, tazawwajtu, saya sudah menikah." Kata Rasulullah SAW, "Bikron am sayyiban?" Gadis atau janda? Kata Jabir bin Abdullah, "Bal sayyiban, janda wahai Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Hal la tazawwajta bikron?" Ya, tudaibuha wa tudaibuka. Tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa kau tidak menikah dengan seorang gadis yang kau bisa bermain-main dengan dia, dia bisa bermain-main dengan engkau. Kau bisa mencandainya, dia bisa mencandaimu. Ada tulaibuka, ada diartikan kau bisa mengambil air liurnya, dia bisa mengambil air liurmu. Bahkan dalam sebagian riwayat, ta'udduha wa ta'udduka, kau bisa menggigitnya dan dia bisa menggigitmu. Tapi yang terakhir tadi dhaif ya. Jadi Nabi menyarankan Jabir untuk menikah dengan gadis. Jadi ini benar namanya gadis, maka Anda akan menjadi cinta pertamanya. Tidak ada bayang-bayang lelaki sebelumnya, ya. Dia baru mengenal cinta Anda ya. Mungkin dia pernah pacaran tapi tidak sampai pada pernikahannya. Oleh karenanya, semakin seorang wanita tidak mengenal lelaki, itu semakin baik. Semakin wanita pernah mengenal lelaki, itu semakin sulit ya. Apalagi kalau seorang sudah menjanda sampai 5 kali ya. Kemudian kita nikahi, ya namanya manusia, terkadang dia bandingkan dengan suaminya yang pertama, dia bandingkan dengan suami yang kedua. Suami saya dulu yang pertama putih, kamu hitam misalnya. Suami saya dulu pertama tinggi, kamu pendek gitu. Macam-macam. Beda kalau tatkala dia gadis, maka dia tidak pernah mengenal laki yang lainnya. Demikian juga wanita kalau sudah pernah pacaran dia banding-bandingkan. Maka yang terbaik adalah yang gadis ya. Tetapi kenapa Jabir menikah dengan janda? Ada maslahat yang lain. Dia mendahulukan kepentingan saudari-saudarinya. Karena ayahnya meninggal dalam perang Uhud dan ayahnya berpesan, "Jaga adik-adikmu." Maka dia bilang, "Ya Rasulullah, saya tidak ingin menikah dengan gadis yang seumuran dengan adik-adikku. Saya ingin menikah dengan seorang wanita yang bisa memperhatikan adik-adikku." Maka dia menikahi janda yang lebih berusia. Ini dalil bahwasanya Jabir mendahulukan kepentingan saudari-saudari daripada dirinya sendiri. Dan sungguh nikmat seorang kakak yang memperhatikan adiknya, adik perempuannya. Betapa sering adik perempuan kita perlu perhatian dari kita. Terutama kita sudah menikah, jangan lupakan kita punya adik-adik perempuan yang harus kita perhatikan. Nabi SAW juga ternyata tidak menikahi gadis kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Padahal dia yang menganjurkan untuk menikah dengan gadis. Dari 9 istrinya yang gadis cuma Aisyah radhiyallahu anha, yang lainnya adalah janda. Kesimpulannya, silakanlah Anda menikah, gadis boleh, janda juga boleh. Bukankah Nabi SAW bersabda, "As-sa'i fi al-armalah wal yatim kal mujahid fi sabilillah." Seorang yang berusaha berbuat baik, memperhatikan janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maukah Anda berjihad tanpa pedang? Perhatikanlah para janda.